avaision ketusisne vam halinat ne. Ewisneno. Nuva ukon tuanem palenat ne. Etuan. Nuva nako pulupan dem pahne. Epani. Onan fonat neme naman kinus ne. Eneme. Esta tes isim tayuk ne. Ei. Onat simot lekon tatayme ne. Elekle. Nani usines nanim tuane ne. Esnan. Atuna esnana malaita ne. Esnan. Ano ba to venke naman fokin esto atun tam tawane. Ebife. Ano ba feto ano nakmintises ismim no esne. Esi. Esit nakatavelekle pa matate ne. Elekle. Onat simolekle kon tatayme ne. Elekle. Ela no ba ne kome man sa one. One no ba venke nim fokin esto atu kinim nikut ne. Etuaket naknikle kome man sa nakatsimolekle kon tatayme ne. Elekle. Nakabit esto tanit ne. Esa. Pakukit ni funo bahit pa Indonesia ni fune. Indonesia no ba venke nim fokin esto atun dam ne. To be kele atun esto isem lasin ne. Palate! Ada kasih kepala di sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI Bapak Emmanuel Melkiades Lakalena. Yang terhormat Bupati Timur Tengah Utara. Yang terhormat pimpinan DPRD Kabupaten Timur Tengah Utara bersama anggota. Yang kami hormati Kepala yang mewakili. Yang kami hormati Ketua DPC Partai Golkar Kabupaten Timur Tengah Utara. Yang kami hormati pimpinan perangkat daerah Kabupaten Timur Tengah Utara atau pejabat yang mewakili. Yang kami hormati Camat Meumafo Barat. Yang kami hormati Pastor Paroki Santa Maria Diangkat ke Surga Eban. Yang kami hormati Bapak Ibu undangan, singkatnya seluruh hadirin yang sama kami hormati. Puji syukur kepada Tuhan sumber segala rahmat atas kasih dan berkat-Nya. Pada hari ini Selasa, tanggal 26 April tahun 2022, bertempat di Aula Paroki Santa Maria Diangkat ke Surga Eban, Kecamatan Meumafo Barat. Ketua Komisi 9 DPR RI berkenan melakukan kunjungan kerja di Kabupaten Timur Tengah Utara dalam rangka kampanye percepatan penurunan stunting di Kabupaten. Buat kita semua, Salve, Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sehat dan salam kebajikan bagi kita semua. Yang saya hormati dan banggakan Bupati Kabupaten Timur Tengah Utara. Kita berikan tepuk tangan bagi Pak Juandi David yang saya lihat tetap tenang mendayung. Itu ada di Madabakti nomor berapa tuh? 221 ya. Judul lagunya ini saya omong pas depan pater di depan Romo. Tenang-tenang mendayung. Nah ini Pak Bupati Punggaya begitu sih. Yang saya hormati Ibu Sekretaris BKKBN Provinsi NTT, Bu Rita yang sering mendampingi saya di berbagai tempat kalau kepala BKKBN-nya berhalangan. Yang saya hormati Wakil Ketua DPRD
Kabupaten TTU, Bung Gusti Tulasi, bersama fraksi DPRD-nya ada Pak Clemens, berdua ya? Berdua. Yang saya hormati jajaran pimpinan daerah OPD dari Kabupaten Timur Tengah Utara, Pak PLT Kadis Kesehatan, dan seluruh jajaran, Pak Kadis KB ya, Pak Kadis KB, Kadis PPO, Pol PP, Kasat Pol PP, Kabak Humas, semuanya lah, semua para bilang. Ada 7 mitra, saya ada punya 7 mitra atau 7 rekan kerja, yaitu Kementerian Kesehatan yang hari ini sudah banyak bantu kita terkait dengan urusan kesehatan COVID dan Rumah Sakit Pratama di mana taruhnya? Oh, di Boki. Nah, nanti kami kesana satu titik juga. Kita bikin dari Rumah Sakit Pratama. Kemudian juga dengan Kementerian Tenaga Kerja, saya kira juga Kemenaker juga banyak bantu melalui teman-teman di sini ya, baik dari pemerintah langsung atau melalui titik yang dibantu oleh Partai Golkar atau YTMI. Kemudian hari ini kita dengan BKKBN, ada juga Balai POM atau Badan POM yang mengurusin keamanan mutu khasiat dari obat, makanan, obat tradisional, kosmetika dan sebagainya. Kemudian ada BP2MI. Jadi orang-orang TTU atau orang EBAN yang pergi ke luar negeri itu pasti akan urusannya sama BP2MI. Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia itu juga mitra kami. Dan juga ada 2 BPJS. BPJS Tenaga Kerja dan BPJS Kesehatan. Jadi mitra saya itu banyak terkait langsung dengan masalah langsung di masyarakat di bawah. Nah, hari ini saya senang sekali bisa hadir di TTU sama melihat Presiden Jokowi sampai ke Timur Tengah Selatan tuh urusan stunting. Kalau Anda kata kemarin TTU juara 1, dia mungkin datang TTU. Karena TTU juara 2 dia datang TTS. Tapi ini juara 1 juara 2-nya dari tempat yang kurang enak ini, yang angka stuntingnya tertinggi. Secara nasional itu data di BKKBN pusat itu TTS itu 48%, TTU itu 46%. Ini data pusat. Walaupun nanti data provinsi beda, data kabupaten bisa beda lagi. Tapi ini kita pakai rujukannya itu Pak Jokowi pakai data dari BKKBN pusat, SSG itu kan. Nah itu data dipakai Pak Jokowi. Walaupun kalau kita lihat juga di TTU, Pak Bupati sering bilang, Pak Melki, katong di TTU ini sudah sama kayak begitu. Kita tidak seperti yang orang tulis di Jakarta. Nah tapi memang ukuran nasionalnya begitu. Yang buat kita ini mungkin aman, tapi buat orang Jakarta ini masuk kategori yang tidak aman. Waktu itu kita masih ingat, kalau kita bicara soal program kemiskinan zaman itu ya, kita punya di sini kita anggap ini orang sudah miskin. Ukuran nasional miskin dia. Kan ukuran kan ada di parameter-parameter itu. Nah, saya pikir begini saja. Kita tuh bisa mendapat angka-angka ini, tapi yang pasti dari data ini sekarang kita bagaimana ambil semaksimal mungkin anggaran pusat untuk menangani stunting di TTU yang itu bisa kita pakai bantu masyarakat. Saya pikir itu sudah paling bagus. Itu paling baik. Sehingga nanti saya tadi sudah diskusi juga dengan Pak Bupati tadi dan Pak Wakil Bupati di rumah dinas. Makin orang dari Jakarta bilang kita punya kategori seperti itu, ya kita sekarang minta pada orang Jakarta. Kan angka saya kan tinggi stunting, seperti versi data BKKBN pusat. Nah sekarang kita minta dana sekarang yang bisa bantu TTU dan juga nanti TTS nantinya itu untuk bantu, kan ini urusan stunting ini kan Kementerian Kesehatan punya peran bantu kita, baik itu dalam bentuk PMT ya, makanan tambahan, saya dengar nanti akan dibagi juga di sini. Termasuk juga nanti minta dana cash. Kami itu akan bantu dana cash untuk daerah yang stuntingnya tinggi. Dan saya pastikan nanti TTU akan dapat besar dari uang cash itu. Itu dana pusat. Nanti akan dikucurkan ke daerah langsung, ke anggaran daerah, untuk nanti dipakai untuk beli telur, beli daging, begitu-begitu. Untuk kasih ke masyarakat yang masuk kategorinya stunting. Jadi ada uang cash yang akan datang ke TTU, di samping nanti PMT-nya. Makanan tambahan seperti biskuit itu. Nah, jadi maksud saya begini,
data yang tinggi ini kita ambil positifnya saja. Kita ambil positifnya, artinya ini potensi untuk ambil dana pusat untuk bawa ke daerah. Ini kita mencoba membuat apa stempel pusat yang kurang bagus ini, tapi menjadi juga berkat buat kita. Jadi ini bisa ambil uang dari Jakarta untuk bawa datang ke TTU, untuk bantu kita masyarakat. Termasuk juga di urusan ini kan nanti ada yang namanya dari Kementerian PU juga punya peran untuk bangun jamban. Nah kita minta juga anggaran. Nah itu kami di Kemenkes juga ada, tapi tidak terlalu besar. Kita minta juga nanti dari PU secara khusus karena kita punya ini stunting tinggi, mana anggaran untuk bikin jamban di mana-mana, bikin air bersih di mana-mana. Kita juga bisa sekarang dengan data yang tinggi ini, kita minta sekarang bagaimana bantuan pipanisasi dari sumber mata air untuk sampai ke rumah-rumah penduduk. Kita kan stunting tinggi. Jadi data yang dianggap Jakarta tinggi ini bagi kita di daerah, ini potensi kita untuk minta anggaran pusat bantu kita sekarang. Nah itu nanti kami akan coba bantu di pusat, tinggal nanti menunggu Bapak Ibu para pimpinan daerah ini bersama Pak Bupati dan Pak Wakil, Pak Sekda dan tentu dari Bapeda untuk merumuskan apa saja yang perlu diminta dari Jakarta terkait dengan dukungan bagi penurunan angka stunting di Kabupaten TTU. Jadi kita mencoba membalik musibah ini menjadi sebuah potensi untuk bisa meminta anggaran pusat untuk topang kita. Apalagi dari tadi saya lihat Pak Bupati sudah banyak cerita bahwa kita banyak refocusing anggaran untuk COVID. Nah ini bisa menjadi potensi kita untuk bisa kita kerjakan. Saya tidak bicara panjang lebar di luar ini karena saya bicara praktis saja dulu ya. Karena kalau angka yang ada ini Pak Jokowi kan punya rencana untuk menurunkan angka stunting nasional. Ini angka nasional itu berarti angka BKKBN ya. Dari 27% secara nasional menjadi 14%. Itu turun kurang lebih 13%. Di angka 13% ini, itu NTT, saya ulangi lagi NTT, seluruhnya angkanya di atas 20% menurut data pusat BKKBN. Tidak ada satupun kabupaten di NTT ini yang angkanya di bawah 20%. Semuanya kategori merah dan kuning. Tinggi semua kita punya. Jadi kalau provinsi itu tertinggi, itu adanya di NTT, 37%. Kalau di NTT sendiri yang tertinggi pertama TTS, 14%. Di bawah TTS itu TTU 46%. Dan kita ini TTS dan TTU ini dua-duanya yang sama-sama Timur Tengah semuanya, satu selatan satu utara ini, itu tertinggi nasional juga ada di dua daerah ini. Nah saya akan secara khusus untuk membantu di TTU dan TTS ini agar semaksimal mungkin stempel nasional terkait dengan kita punya angka stunting tinggi ini harus dibarengi juga dengan bagaimana pusat membantu agar TTU ini juga bisa dapat dukungan untuk mengeluarkan kita punya angka-angka stunting ini biar keluar lebih banyak, biar kita punya makin turun. Setuju ya? Kita setuju kan? Sekarang saya tinggal tunggu nanti bagaimana agar baik itu pemerintah RT RW di semua daerah TTU ini, pemerintah desa kelurahan, termasuk para tokoh agama, tokoh adat ya, Romo dan tokoh-tokoh adat yang lain tolong bantu. Pemetaan soal angka ini datanya bisa minta di BKKBN atau mungkin di Dinas Kependudukan. Saya kira ada ya, yang data pusat ya. Data pusat itu dia punya data orang ini siapa, namanya siapa, tinggal di mana, tuh mereka punya data itu. Nah kita pakai itu sebagai patokan. Berbekal data itu kita sekarang minta kalau daerah punya urusan, saya nggak mau intervensi, itu urusan Bapak Ibu di sini di bawah pimpinan Pak Bupati. Tapi saya berkepentingan untuk mengupayakan agar anggaran pusat, program pusat dari berbagai lintas kementerian lembaga ini yang bisa dibawa ke TTU bisa kita bawa ke sini. Itu saya punya bagian. Yang sehingga mengurangi beban anggaran daerah ini dipakai sangat banyak untuk urusan stunting. Akhirnya kita kurang ataupun tidak bisa optimal juga di infrastruktur ataupun misalnya di pertanian dan sebagainya. Jadi saya minta betul agar nanti semacam gambaran proposal untuk permintaan dukungan dari pusat ini bisa kami peroleh dari Bapak Ibu dari Timur Tengah Utara, yang kompilasi bahannya pasti akan nanti
teruskan oleh Pak Bupati kepada kami di Jakarta. Bapak Ibu sekalian, karena stunting ini serius, memang harus kita bahas juga dengan serius. Dampak kesehatan kalau kita punya anak kena stunting ini itu serius Bapak Ibu sekalian. Anak-anak kita pasti lahirnya itu kecil, pendek, kurus. Itu sudah pasti itu stunting itu. Jadi kalau kita punya anak itu lahir berat badan rendah, pendek, kurus, itu kecil, itu pasti dia stunting. Jangan diskusi lagi, itu pasti itu stunting. Dan juga dia punya perkembangan kognitif, otaknya dia untuk merespon itu atau lambat sekali, motoriknya juga lambat sekali. Dan ketika dewasa, anak-anak yang lahir stunting ini berpotensi untuk gampang kena penyakit metabolik, diabetes, obesitas, stroke, dan penyakit jantung. Jadi jangan sampai kita yang gampang kena penyakit ini dulu mungkin stunting, tapi kita sudah tahu, makanya ketika dia dewasa banyak kena penyakit. Secara ekonomi juga ini sangat berbahaya karena dia membuat potensi kita untuk kehilangan uang makin besar, dan akhirnya kita tidak bisa mendapatkan keuntungan dari aspek ini. Penanggulangan stunting itu saya lihat ada 3 pola yang harus kita kerjakan, yaitu pola asuh, pola makan, dan juga sanitasi. Pola asuh ini Bapak Ibu terkait bagaimana menangani anak-anak ataupun keluarga muda yang ada dalam kita punya keluarga besar. Ini penting. Terkadang yang saya rasa agak lucu ini adalah kita ini tahu tentang kesehatan dan kader KB yang ada hadir di sini, angkat tangan. Mana kader-kader posyandu yang ada di sini? Angkat tangan, angkat tangan. Kader posyandu ada, angkat tangan. (12) Terima kasih. 12 orang dari 200 berapa kita yang hadir? 250 lah ya. Kira-kira persen stunting. Berarti 400 lebih orang stunting di sini. Saya ulangi lagi, 400 lebih anak di sini ini stunting. Ini bukan angka yang kecil loh ini. Ini masa depan TTU ada di dorang. Yang akan kita panen nanti itu, yang akan kita petik nanti, akan kita lihat hasilnya itu adalah 15-20 tahun ke depan. Nih, ada kita anak 2 di depan, 3, 4, 5. Kita tidak pernah tahu kita anak ini sehat ataupun kena stunting. Yang tahu tuh ketika dia sering ke posyandu akan kelihatan di situ. Ketika dia ke puskesmas. Dan juga yang bersih, cuci tangan pakai sabun, pokoknya kondisi luar juga harus bersih. Itu juga bisa berpengaruh bagi anak-anak kita bisa jadi stunting. Air bersih itu kan saya lihat di sini air melimpah. Benar Pak Camat ya? Saya tadi masuk di kamar mandi Pak Camat tadi, air dingin, segar, bersih, bagus. Mestinya air bersih aman. Nah sekarang pertanyaannya jamban keluarga sekarang, coba. Saya mohon maaf ini saya tanya ya biar kita langsung angkat tangannya. Kita yang hadir di sini ini mana yang dia punya jamban keluarganya sudah dia buat dengan bagus. Mau pakai semen boleh, mau pakai dengan keramik boleh. Yang penting sudah ada jamban keluarga di rumah, angkat tangan. Yang layak lah, coba angkat tangan yang sudah layak. Jangan malu nih, coba angkat tangan. Angkat tangan. Yang sudah bagus dia punya jamban di rumah. Dia punya tempat WC. Dia punya tempat dia punya untuk dia kencing, iya dia buang air besar juga ya, angkat tangan. Ini sudah bagus ya. Mana yang belum bagus atau belum punya, angkat tangan. Yang belum bagus atau belum punya, jangan malu, angkat tangan. Mau dapat bantuan ini, angkat tangan. Dapat bantuan, angkat tangan. Angkat tangan, angkat tangan. Yang sering buang air kecil di bawah pohon atau dekat tempat ternak, itu betul ini. Loh itu penyebab stunting. Jangan malu, ini masih orang terbuka. Jadi pemerintah pusat juga ada program yang namanya jambanisasi. Saya masih cek lagi saya punya data ada berapa. Ini saya bagi-bagi juga di sini. Cuma saya gini, ini masih angkat tangan dulu bapak mama biar kita bisa pikirkan kapan ada bicara. Nah, kalau saya bilang program mau masuk semua angkat tangan sekarang. Tapi kita cek. Nanti lewat dengan Pak Camat, nanti dengan berbagai jalur kita cek rumah-rumah mana yang belum ada kita atur di situ. Saya masih cek lagi saya punya data berapa ya, saya masih cek lagi. Tapi nanti kita minta juga dari PU, dari berbagai jalur. Nah ini yang saya bilang tadi, dana di Jakarta soal program begini ini ada doinya. Nah cuman kita masih siapkan, kita punya usulan
Nanti baru saya lewat komisi terkait saya suruh ketok di situ. Di mana di direktorat mana yang di barang ada nih. Kita suruh minta proposal dari sini, bisa dari dinas misalnya Bapeda atau dari kesehatan atau dari Pak Bupati langsung yang tanda tangan surat, minta sudah. Mana yang PU Kota minta apa, Kemenkes minta apa, BKKBN minta apa. Semua kita minta untuk bantu kita punya penurunan stunting di TTU ini. Karena Bapak Ibu sekalian, yang pasti kita ini kejar-kejaran dengan 1000 hari pertama kehidupan dari bayi. 1000 hari pertama itu dihitung dari kehamilan dalam tubuh perut mama ini, dari rahim mama ini. Kita ingat pesan Paus ya. Paus itu dari berbagai paus sampai paus terakhir ini konsisten mengatakan, kita ini pro life, kita ini pro kehidupan. Yang dihitung dari ketika tahu pertama kali ibu hamil itu sudah dihitung bahwa itulah hari-hari pertama, minggu-minggu pertama, bulan pertama dia sebagai makhluk hidup. Jangan dihitung dari ketika dia sudah lahir. Ini kita masih jangan sampai salah berpikir. Karena kita punya pikiran itu urus stunting ini dimulai ketika anak lahir, bukan itu Bapak Mama sekalian. Dihitung dari pertama kali ketahuan dia hamil. Kalau dokter bilang, Mama ini sudah 1 bulan, nah segeralah menghitung bahwa itu sudah 30 hari. Karena di situ kalau sudah mulai kasih makan Mama untuk mulai makanan bergizi yang banyak untuk butuh gizi mikro dan protein dan juga kalori. Itu ada pada 9 bulan 10 hari kehamilan normal dari ibu-ibu. Lalu kemudian sisanya adalah kurang lebih 2 tahun kemudian, itu juga ibu yang sudah kemudian melahirkan dan menyusui ini, dan anak yang kemudian dilahirkan ini juga harus kita kasih dengan gizi yang baik. Sehingga 1000 hari pertama ini si bayi ini yang dulunya janin ini bisa mendapatkan gizi yang bagus. Kita di NTT Bapak Ibu sekalian itu punya beberapa bahan pangan lokal yang bisa menjadi pemenuhan gizi dari ibu dan bayi. Yang sering Pak Gubernur, Pak Victor sampaikan adalah kelor. Ini sudah sering disampaikan dalam beberapa waktu. Pak Yosef Yasoi, Pak Victor Leskoda dan perangkat di provinsi selalu bicara soal kelor. Ini satu dari beberapa yang bisa kita kembangkan. Di luar itu ada juga sorghum. Sama seperti juga kelor itu juga sorghum juga punya beberapa kandungan gizi yang penting, mengandung karbohidrat, protein, lemak, serat dan juga mikronutrien. Kemudian juga ada kacang-kacangan. Saya kira kita TTU juga apalagi di Eban ini subur sekali. Dan juga tentu yang terakhir adalah jewawut. Kemarin saya di Malaka itu, di Booking TTS itu jewawut ini biji apa namanya? Kita di Timur ini namanya biji apa nih? Ini jewawut ini nama Jawanya nih. Apa? Biji apa? Biji sair ya. Nah, itu dia juga bisa dipakai sebagai pengganti gizi bagi ibu hamil dan menyusui dan juga bagi anak-anak. Bapak Ibu sekalian, Pak Bupati dan semua pimpinan OPD Pemda Kabupaten TTU, Romo dan semua Bapak Ibu sekalian, Komisi 9 kami tentu mendorong agar BKKBN yang hari ini diwakili oleh Bu Rita ini, Sekretaris BKKBN Provinsi NTT, itu terus mendorong agar sebagai BKKBN sekarang ini itu dipercaya sebagai ketua pelaksana dari sekian banyak kementerian lembaga di tingkat pusat yang melaksanakan percepatan penurunan angka stunting. Yang ran pastinya itu sudah Presiden Jokowi setujui melalui Perpres nomor 72 tahun 2021. Itu kementerian lembaga di tingkat pusat termasuk sektor yang non pemerintah, di tingkat daerah juga sama, provinsi, kabupaten, kota, itu dilibatkan bersama sinergi untuk mempercepat penurunan angka stunting. Yang komandannya adalah BKKBN. Kita berikan tepuk tangan dulu buat BKKBN. Mereka dipercaya sebagai komandan dari penurunan angka stunting ini, sehingga secara nasional nanti itu turun dari 27% menjadi 14%. Ini di tingkat pusat. Di tingkat provinsi sendiri,
Pak Gubernur target turun dari berapa ke berapa ya? Saya belum lihat angkanya persis ya. Mohon maaf, karena data kita tinggi, saya akan minta untuk dana Kemenkes yang untuk urusan intervensi yang uang kirim ke daerah itu, yang untuk beli telur, beli daging, ikan untuk kasih bagi-bagi, ini mau bagi gratis bagi masyarakat ini. Jadi Menkes punya ide adalah mau bagi gratis buat masyarakat. Ya udah taruh PTTU tuh, kasih banyak karena dia punya apa persen. Angka tinggi, angka tinggi. Nah itu kesehatan punya. Nah nanti juga BKPN sama nanti berita, sama ngomongin dengan Pak Hasto. Pak Hasto itu dana yang kita bagi rata ke semua daerah urusan stunting itu, karena kita mulai prioritaskan pada daerah yang susah. Kan Pak Hasto bilang TTU, TTS tinggi. Nah sekarang jangan dibagi rata. Sekarang dapat berapa? Mana orang KB kita punya? Pak kita punya dapat bantuan pusat berapa Pak? DAK-nya. DAK pusat dan BKKBN punya. Berapa? 7M ya. Besok kita tambah lagi. Kan untuk mau kasih turun nih. Jangan bikin sama antara TTU dan kabupaten lain. Loh kan kita di stempel rendah, prestasi rendah urusan penurunan stunting, makanya angka stuntingnya tinggi. Salah satu cara untuk kasih turun dia adalah BKPN kasih support lagi tambahan. Nah itu bagian saya akan minta tambah lagi. Anggaran biar bantu untuk urusan kita di dinas KB. Nah juga nanti kita bisa di PU, bisa nanti di bagian pertanian, tim yang sudah berkomunikasi di sini. Kemudian Pak Camat, Romo Paroki, kemudian Kepala Puskesmas sudah ada ya? Ya, Kepala Puskesmas dan semua Bapak Ibu dari para tokoh masyarakat, dan kita tepuk tangan dulu buat para kader KB kita nih. Kader KB, kader Posyandu yang saya tahu mereka ini bekerja umumnya dengan dibayar ucapan terima kasih Ibu, terima kasih Nona, betul tidak?